Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat ini, ada satu peristiwa yang dicatat di Alkitab. Firman Tuhan berkata ada seorang pemuda yang sakit ayan, kemudian orang tuanya membawanya kepada Yesus. Pertama dia bawa kepada murid-muridnya, firman Tuhan katakan, dan murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan pemuda ini. Firman Tuhan berkata harusnya murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangkit. Harusnya murid-murid percaya dan punya iman. Firman Tuhan katakan, dia berkata kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di kitab Matius ditulis kurang percaya. Kurang percaya itu tidak total kepada Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, tapi tidak totalitas. Tapi firman Tuhan berkata, kalau saudara lihat di kitab Injil sinopsis lainnya, di kitab Markus maupun Lukas, ditulis di situ bukan kurang percaya, tetapi hai kamu angkatan yang sesat dan tidak percaya. Orang yang meragukan kuasa Tuhan bekerja bukan hanya dicap kurang percaya, tapi tidak percaya. Sebetulnya kurang dan tidak itu berbeda. Contoh, kalau kita punya air minum, saudara, itu kurang penuh dan tidak penuh itu berbeda. Sebetulnya, kurang penuh itu kurang setengah. Tapi tidak penuh tidak ada sama sekali. Tapi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya keraguan-raguan, itu kita termasuk tidak percaya. Saudara, dalam kondisi pandemik ini masalah terjadi di mana-mana. Saudara yang punya bisnis, saudara tahu bahwa bisnis sekarang hampir sebagian besar terkena imbas pandemik ini. Toko-toko yang ada di mal maupun di luar banyak yang tutup. Saudara, pariwisata, hotel yang bersangkut paut dengan itu, bahkan tentang makanan dan sebagainya, semua mengalami masalah. Memang hari-hari ini sudah mulai agak naik, tetapi karena PPKM sudah mulai dilonggarkan, saudara. Tetapi sebetulnya secara average, semua mengalami penurunan yang sangat tajam. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, para pebisnis, teman-teman yang bekerja, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, yang biasanya melayani kita harus ada di rumah, dengan mungkin virtual Zoom dan sebagainya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau percaya akan Tuhan bahwa Dia, firman Tuhan katakan, Allahku memenuhi seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya? Apakah engkau percaya akan firman Tuhan itu, atau engkau tidak percaya, bukan kurang percaya, tidak percaya? Markus dan Lukas katakan. Saudara, beberapa waktu ini saya sering ditanyai oleh beberapa teman, Pak Freddy kapan ke Holy Land lagi? Pak Freddy kapan ke Holy Land lagi? Karena memang beberapa waktu kami beberapa kali menyertai teman-teman yang berziarah ke sana, ya. Dan saya berkata belum tahu. Karena dari tornya sendiri katanya vaksin Sinovac belum bisa diterima di sana. Saudara memang harus menunggu.
ya. Tapi ada satu peristiwa kalau saudara ke sana ziarah, itu jangan hanya di Israelnya saja, tapi saudara perlu juga ada di Mesir. Karena di Mesir itu ada beberapa peristiwa yang termasuk Yesus lari ke Mesir waktu Herodes mau membunuh anak-anak waktu itu. Dia sempat ke Mesir, saudara. Dan setelah Herodes mati, baru firman Tuhan katakan Yusuf, Maria mengajak Yesus kembali ke Nazaret. Tapi ada di sana beberapa tempat, ada gereja gantung, ada gereja sampah, ada juga tempat Musa itu ya, tempat Musa ditemukan dan sebagainya. Yang saya ceritain satu saja, saudara. Ada satu tempat yang di sana yang bernama gereja sampah. Saya tidak setuju dengan nama gereja sampah sebetulnya. Kenapa gereja sampah dikatakan gereja sampah? Karena di situ memang banyak sekali orang-orang yang di sana itu mereka mata pencariannya mencari sampah kemudian diolah kembali, saudara. Sehingga banyak orang mengatakan gereja sampah. Tapi sebetulnya gereja itu nama aslinya bukan gereja sampah, tapi gereja mujizat atau Mokatam Church. Ya, ulangi bersama saya, Mokatam Church. Ya, gereja mujizat, saudara. Kenapa? Karena di situ pernah ada mujizat yang terjadi yang luar biasa, yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar. Ya. Apa peristiwanya, saudara? Kalau saudara lihat, kalau saudara pernah ke Mesir, saudara, diberi kesempatan ya, dalam nama Yesus setiap kita yang melihat ini, diberi kesempatan suatu saat ke Mesir ya, saudara. Hotelnya bagus-bagus, tempatnya juga oke lah, saudara. Nah kemudian, kalau saudara masuk di daerah area gereja sampah itu, saudara, itu saudara akan menjumpai di sana, memang lewatnya tidak enak. Nanti begitu kita sampai di depan area itu, kita harus turun dari bis, kemudian kita naik mobil yang lebih kecil, ya, yang isinya cuma 12-10 orang. Kemudian kita naik ke gereja mujizat ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sana isinya sampah kanan kiri. Dan yang unik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang unik apa? Di situ 55.000 orang yang ada tinggal di situ, itu semuanya Kristen Koptik, saudara. Ya. Ada satu tempat yang kami kunjungi di sana, kami beribadah di sana, saudara. Itu tempatnya besar yang menampung 12.000 orang. Dan kalau saudara lihat, masuk aja ke Google ya atau ke YouTube, saudara ya. Di situ ditulis saja, saudara, gereja sampah atau Mokatam Church atau gereja mujizat ibadah. Saudara akan lihat ibadah yang luar biasa di sana. Saudara, ada satu peristiwa mujizat yang terjadi. Saya bacakan buat saudara, ceritanya seperti ini, saudara. Saudara, gereja tersebut mempunyai 55.000 pengikut Kristen Koptik terbesar di Mesir. Mesir jumlahnya 20 juta orang di Mesir, 20% dari total itu 100 juta penduduk Mesir. Ya. Jadi gereja tersebut, saudara, isinya sampah yang luar biasa. Penduduk di sekitar tersebut yang berjumlah 55.000 tadi adalah penganut Kristen Koptik. Ya, saya ulangi. Kristen terbesar di Mesir jumlahnya total 20 juta di Mesir. 20% dari total 100 juta penduduk Mesir. Berarti lumayan, saudara ya. Jumlahnya orang Kristen Koptik kita ada sekitar 20%. Yang menarik di situ ada cerita tentang Paus Abraham yang disuruh waktu itu oleh Khalifah Fatimiyah, yang waktu itu menguasai Mesir untuk mengkonfirmasi ayat yang tadi saya sebutkan, Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya kiranya kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat pindahkan gunung, pindah maka dia akan pindah. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada mustahil bagimu. Lah, kafilah ini, saudara, Fatimiyah ini menantang Paus, dikatakan Paus Abraham ini untuk melakukan hal semacam itu. Dengan tujuan menekan Paus dan akhirnya semua orang puasa. Dikatakan bahwa Paus Abraham akhirnya menyuruh 3 hari orang puasa, saudara. Dan ketika mereka berpuasa, mereka berseru, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Saudara, firman kalau melihat sejarahnya, itu artinya, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dan gunung tersebut pindah dari pegunungan timur Mokatam ke sebelah barat 3 kilo dari kota Kairo. Mujizat terjadi. Saudara, Mesir pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Saat ini apa yang menjadi masalah kita? Saudara kurang percaya.
engkau tidak percaya. Engkau punya masalah dalam kehidupan ekonomi, engkau punya masalah dalam kehidupan keluarga. Tuhan, harusnya suamiku mengasihi aku, tapi kata-katanya tajam, suka menyakiti, suka memukul. Istriku yang harusnya menolong aku, tunduk pada aku, tapi cerewet, menuntut, suka bertengkar, tidak bisa dipercaya. Anak-anak yang harusnya menghormati, tapi anak-anak berani kepada orang tua. Mertua yang harusnya mengasihi, benci kepada dia. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam hidupmu? Asal engkau katakan, Tuhan kasihanilah aku. Aku mau berbuat benar di hadapan engkau. Kasihi mertuamu, kasih menantumu, kasih anak-anakmu, kasihi suamimu, kasihi istrimu. Maka engkau akan melihat mujizat. Dan hari ini di dalam nama Yesus, siapapun kita, engkau sanggup menerima mujizat asal engkau percaya. Murid-murid ditegur Tuhan karena kurang percaya. Tapi kita melihat pemuda ini akhirnya sembuh karena percaya. Mari kita berdoa. Engkau yang percaya pada Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan aku mau percaya dan menerima mujizat Tuhan, angkat tanganmu bersama dengan saya. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat, kami rindu. Tuhan, kami rindu seperti engkau. Tuhan, kami mau percaya akan engkau. Kami tidak mau kurang percaya, kami tidak mau tidak percaya, tapi kami mau percaya penuh akan engkau Tuhan. Kami boleh mendengar mujizat terjadi di Mesir. Gunung pun pindah 3 kilo, apalagi masalah kami. Kami percaya masalah ekonomi, keuangan, keluarga, pelayanan. Engkau sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kami. Kami mau percaya, kami mau melakukan hal yang benar, yang baik di hadapan Allah, sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin.